mengetahui mengenai latar belakang siswanya, sehingga pola pembelajarannya juga berbeda-beda tergantung dari sisi kemampuan karakteristik anak. Inilah peningkatannya juga sesuai dengan kemampuan anak. Arketipum 18. Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai keterampilan berbahasa di sekolah dasar, khususnya di kelas 1. Saya masih menggunakan buku referensi dari Kundaru dan Slamet tahun 2013 tentang teori dan aplikasi pembelajaran membaca dan menulis di sekolah dasar. Ini dapat digunakan sebagai buku referensi ketika Anda sedang mempelajari mengenai keterampilan berbahasa Indonesia pada khususnya. Kemudian ketika di dalam proses pembelajaran, ini di kelas 1, nah ini kita langsung ke kelas 1, bahwa kelas 1 ini merupakan jendela baru bagi para siswa yang masuk ke sekolah dasar, dan secara resmi baru pertama kali dikenalkan pembelajaran menggunakan bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia. Pertama kalilah siswa di sini mengenal mengenai pembelajaran bahasa Indonesia seperti apa. Oleh karenanya bahwa kelas 1 di sini, jika kita melihat dari video saya sebelumnya mengenai karakteristik siswa kelas 1, pembelajaran ragam bahasa lisan ini perlu diajarkan terus-menerus. Bagaimana anak ini menggunakan bahasa formal, bahasa yang resmi dalam kehidupan sehari-hari. Secara nyata, secara fakta, secara keadaan yang ada di lapangan, tentunya ketika anak kelas 1 ini masuk di sekolah dasar, ada berbagai macam bahasa ibu. Bahasa yang pertama kali dikuasainya, bahasa pertama yang dikenalnya, bahasa yang pertama digunakannya di dalam berkomunikasi. Saya pernah menjelaskan bahwa ketika kita masuk ke bahasa ibu, bahasa yang pertama kali dikenal, dikuasai, dan digunakan oleh anak di dalam berkomunikasi, ini sangat beragam tergantung dari keluarganya. Keluarganya menggunakan bahasa daerah tertentu, maka itulah yang menjadi bahasa ibu. Keluarganya menggunakan bahasa Indonesia, ini tentunya anak juga menggunakan bahasa Indonesia. Setiap keluarga memiliki karakteristik penggunaan bahasa ibu yang berbeda-beda, karena ragam bahasa di Indonesia itu sangat banyak. Tentunya sekolah dasar kelas 1 di sini, yang saya katakan di awal, dia secara resmi sudah menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun di taman kanak-kanak sudah diajarkan macam-macam mengenai keterampilan berbahasa Indonesia, namun ketika sudah masuk ke kelas 1 ini sudah semakin mendalam menggunakan bahasa Indonesia. Jadi siswa sudah berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia secara formal. Oleh karenanya sejak awal disinggung bahwa bahasa lisan ini perlu diajarkan terus-menerus kepada siswa di kelas 1, agar nantinya kemampuan berbahasa anak ini di dalam kehidupan sehari-hari juga bisa diterapkan. Ketika sudah diterapkan, tentunya siswa akan semakin sering menggunakan bahasa Indonesia secara formal. Di bukunya Kundaru dan Slamet tahun 2013, di sini dijelaskan pada tahun-tahun pertama sekolah dasar adalah saat pertama kalinya anak-anak secara resmi, ini diingat loh ya, secara resmi belajar bahasa Indonesia. Penting sekali pendidikan anak di kelas 1 ini. Walaupun kita mengetahui bahwa karakteristik anak di kelas 1, dia suka sekali bermain sambil belajar sambil bermain. Namun pola pembelajarannya tetap menggunakan bahasa Indonesia. Bagaimana kita mengajarkan itu terus-menerus? Karena siswa kelas 1 di sini menyimak. Setelah menyimak terus-menerus, dia akan mengungkapkan
Nah ini loh, pembelajaran yang terkonsep sejak awal akan semakin jelas arahannya. Di sini dijelaskan di bukunya Kundaru dan Selamat tahun 2013, kebanyakan anak memiliki keragaman latar belakang bahasa ibu. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ragam bahasa ibu di setiap keluarga itu berbeda-beda. Maka guru tentunya di sini akan melakukan analisis dulu, akan menanyakan dulu, akan mengetahui mengenai latar belakang siswanya, sehingga pola pembelajarannya juga berbeda-beda tergantung dari sisi kemampuan karakteristik anak. Inilah peningkatannya juga sesuai dengan kemampuan anak. Inilah yang dimaksud dengan penilaian autentik, sesuai keadaan yang ada di lapangan. Guru ini tentunya ketika masuk ke kelas 1, gurunya 1, siswanya 30, guru di sini akan melihat 30 karakteristik siswa, kemudian akan mengetahui mengenai kemampuannya. Wow, kalau kita sudah sadar seperti itu, guru ini kedudukannya sangat mulia. Dia sabar. Guru juga melakukan penelitian bagaimana menerapkan pembelajaran yang tepat terhadap anak A, berbeda dengan anak C, anak D, anak E, anak F, dan yang macam-macam, sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan tentunya. Makanya ketika kita melihat pembelajaran setiap anak itu berbeda-beda, karena di sini menyesuaikan dengan karakteristik anak. Jika nanti sudah berhari-hari, berbulan-bulan, di sini akan menemukan karakteristik yang sama, menyamakan persepsi terhadap semua anak menjadi satu pemahaman. Ini adalah kehebatan seorang guru. Ini proses yang terus-menerus dibangun. Di sini dijelaskan, tentunya dari beberapa anak yang ada di kelas itu, berapa persenkah siswa kelas 1 yang telah berkesempatan mendapatkan pendidikan taman kanak-kanak. Jadi latar belakang anak-anak yang seperti saya katakan tadi, ini perlu dicek. Kenapa bahasa ibunya anak yang satu dengan yang lain berbeda? Oh, dia pernah menempuh taman kanak-kanak. Ada yang belum. Nah ini, jadi akan dilihat satu persatu kedudukannya. Kedua faktor ini perlu dipertimbangkan guru dalam memilih bahan pelajaran dan menatanya. Setelah guru mengetahui karakteristik siswa semuanya satu persatu, maka akan ditentukan pola pembelajarannya seperti apa, menyesuaikan dengan karakteristik siswa. Jadi pola pembelajaran dari yang mudah dan meningkat sampai yang tersulit. Tapi di situ untuk membangun pemikiran siswa. Makanya sejak awal saya katakan bahwa pola pembelajaran bahasa di kelas 1 ini difokuskan pada ragam bahasa lisan. Bagaimana kita mengajarkan kepada anak bahasa formal di dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan situasi dan kondisi. Setelah itu baru kita masuk ke bahasa tulis, baik formal maupun tak formal. Nah ini polanya akan seperti itu. Produktif. Ketika banyak sekali kita sudah memberikan keterampilan reseptif, yakni menyimak dan membaca, maka kelas 1 sudah mulai produktif. Berbicara, menulis, berdasarkan pemikirannya itu seperti apa. Nah ini tentunya bertahap menyesuaikan keadaan siswa terus menerus, karena proses itu tentunya dilalui dari bermacam-macam rintangan sampai siswa itu paham. Jika kita melihat ini baru di proses pembelajaran bahasa, ini kita melihat dasarnya karena melihat karakteristik bahasa, maka saya katakan sejak awal bahwa tugas guru ini sangat mulia. Guru sudah melakukan penelitian terhadap anak didiknya. Setelah itu dia baru menemukan dan menentukan bahan ajarnya seperti apa. Ini keadaan di lapangan tentunya sangat membutuhkan rubrik indikator kemajuan siswa. Rubrik indikator kemajuan keterampilan berbahasa sejak awal siswa masuk sampai perkembangan selanjutnya. Sehingga guru bisa mempertanggungjawabkan perkembangan siswanya seperti apa. Dari keadaan awal,
berproses sampai di akhir. Ini akan terlihat sekali. Itu tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk Anda, apalagi Anda yang sedang melakukan penelitian di kelas 1. Tentunya di sini sudah akan semakin cerah bahwa ini sangat penting untuk dilakukan. Apalagi ketika saya singgung tadi, apakah memang sudah lengkap indikator-indikator yang ada di kelas 1 ini penataannya, sehingga kemanfaatannya bisa berterima kepada masyarakat tentang kemajuan anak-anaknya, anak didiknya bagi guru tersebut. Kita sambung di video selanjutnya. Sampai berjumpa di channel Arketimum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketimum 18.